menurut saya agak membuat polusi mata yang pertama dan juga mengganggu keamanan ya karena kan juga kalau nggak sesuai dengan tempatnya, kalau ada angin atau ada apa itu bisa membahayakan orang lain. Sebenarnya itu sangat mengganggu aku ya secara pribadi. Di satu sisi juga calon-calon ini seharusnya sangat-sangat sadar gitu. Mereka harusnya nunjukin contoh yang sangat baik dengan mereka berkampanye dan nempelin itu di pohon, terus di tempat yang nggak semestinya itu aja udah menurut aku di antara contoh yang mereka nggak peduli sebenarnya sama kepentingan masyarakat secara umum gitu. Sepertinya keberadaan alat peraga kampanye sebagai euforia pesta demokrasi 5 tahunan alias pemilu seolah sudah tak mendapat tempat lagi di hati masyarakat. Keberadaan alat peraga ini dinilai sudah menjadi sampah visual, polusi mata, tak sedap dipandang, dan merusak estetika lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 292 Ayat 2, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 36 Ayat 5, jelas mengatur pemasangan alat peraga kampanye dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota dan kawasan. Peraturan KPU juga mengatur tempat dan fasilitas yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, namun tidak menyebutkan larangan pemasangan di taman dan pepohonan. Dasar aturan itu mendorong pemerhati lingkungan hidup untuk ambil tindakan. Di Cirebon, Jawa Barat salah satunya, sejumlah pegiat lingkungan hidup menyisir sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sejumlah pohon. Mereka memutuskan untuk mencopot alat-alat peraga tersebut dan mencabut paku yang tertancap di sejumlah pohon. Mereka menyayangkan minimnya kepedulian para peserta pemilu terhadap lingkungan hidup. Saya udah beberapa kali melayangkan surat yang ke PP atau ke Bawaslu kemarin juga. Katanya mereka juga udah melakukan upaya pembersihan, tapi ada lagi. Banyak. Ya, jadi disinilah. Jadi kita perlu penyadaran rasa di dalam jiwa setiap manusia, termasuk para calon sendiri, maaf aja ya. Bahkan, alat peraga kampanye terpasang di sejumlah pohon di areal Taman Pemakaman Umum, seperti yang ditemukan di TPU Kemlaten, Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Sebetulnya ada ketentuan yang mengatur bahwa APK dilarang dipasang di tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Nah, kita ketahui bersama bahwa kategori area pemakaman ini adalah fasilitas umum. Banyaknya temuan yang membuktikan keberadaan alat peraga dan bahan kampanye ini tidak pada tempatnya dinilai tidak efektif sebagai sarana yang digunakan para kandidat untuk menyosialisasikan diri dan dikenal oleh calon pemilihnya di pemilu 2024. Era digital dengan berkampanye di dunia maya menjadi sebuah pilihan yang mengemuka, yang dinilai efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran kampanye para peserta pemilu yang menghamburkan miliaran rupiah. Mungkin untuk beberapa kota atau kabupaten kampung gitu ya, yang tidak kemudian bisa terakses internet, mungkin itu masih dibutuhkan, relevan. Tetapi kan hampir semua wilayah sekarang bisa mengakses internet, jadi bisa memaksimalkan itu. Dan biaya yang sangat besar untuk memproduksi baliho dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dialihkan gitu ya, untuk bantuan sosial gitu ya, untuk kemudian pangan, orang-orang yang susah mengakses pangan gitu ya, atau bahkan kalau kita bicara kandidat pro lingkungan, uang itu bisa dipakai untuk biaya pemulihan lingkungan sebenarnya. Dan nampaknya warga juga menginginkan peralihan kampanye konvensional dengan alat peraga menjadi kampanye di dunia maya melalui sosial media. Kayaknya juga kalau mau bikin awareness tentang pasangan atau apa, nggak usah di jalan-jalan juga bisa deh, makanya di sosmed juga bisa kan. Banyak kok yang bikin kampanye lucu-lucuan dan lain sebagainya, itu yang justru masuk ke kita awareness-nya gitu sih. Karena kalau tujuannya nyampein pesan, nyampein gagasan, kayaknya nggak terlalu nyampe sih. Lebih nyampe kalau dari sosial media ataupun
dari acara-acara kampanye yang di TV yang kita bisa benar-benar lihat apa gagasan yang mau dijual gitu. Karena yang kita lihat sekarang juga spanduk itu nggak jelas, kita nggak ada yang kenal, nggak ada program visi misi. Jadi untuk apa? Dari Jakarta, Cianjur, dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan RTV.